apa beda perpindahan dan jarak? Misalnya, ini kita tarik sebuah garis lurus. Oke. Dan ini ada seseorang. Oke. Misalnya dia melangkah ke depan. 1 langkah. Oke. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. 4 langkah. 5 langkah. Dan kembali ke kiri 1 langkah. Berarti kita misalkan 1 langkah itu adalah sejauh 1 meter misalnya. Oke. Maka orang ini telah melakukan, maka jarak yang telah ditempuhnya itu adalah, coba kita lihat, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya itu adalah 6 meter. Oke, jadi itu adalah jaraknya. Nah, sekarang bagaimana dengan perpindahannya? Nah, kita tahu orang ini mulai dari sini. Ini kita tulis awalnya di sini. Kemudian terakhir orangnya berada di sini. Ini adalah akhir. Nah, kalau perpindahan itu kita hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi awal berada di sini, akhir berada di sini. Jadi itu kita lihat perbedaan mereka itu berapa langkah. Dari awal ke akhir itu berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Jadi perpindahannya hanyalah sejauh 4 meter. Karena kita tidak peduli berapa langkah yang telah ditempuhnya, asalkan kita hanya menghitung posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi di sini adalah 4 meter. Dan kita harus tulis arahnya, yaitu 4 meter ke kanan. Oke. Contoh lainnya misalnya. Oke, kita gambarkan lagi garis. Sama. 1 langkah itu mewakili 1 meter misalnya. Nah, sekarang orangnya, ini saya tambahkan lagi. Nah, sekarang orangnya berdiri di sini. Oke. Nah, misalnya dia melangkah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia balik ke kiri. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 misalnya. Oke, maka jarak yang telah ditempuhnya adalah, ini kita sama ya, misalkan 1 langkah itu adalah 1 meter. Maka jarak yang telah ditempuhnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 meter. Oke, sedangkan perpindahannya itu adalah, coba kita lihat, posisi awalnya di sini. Oke, kemudian posisi akhirnya itu di sini. Oke, ini posisi akhir. Nah, jadi dari awal ke akhir itu adalah berpindah ke kiri sejauh 1, 2, 3. Oke, jadi kita tulis perpindahannya adalah sebesar 3 meter. 3 meter ke kiri. Ingat, kalau perpindahan itu kita harus melibatkan arah. Berarti di sini adalah 3 meter ke kiri. Atau biasanya kalau ke kiri itu kita misalkan minus. Kita menggunakan tanda minus. Jadi minus 3 meter. Oke, biasanya ke kanan itu kita anggap positif dan ke kiri itu kita anggap negatif. Jadi kita bisa lihat di sini. Inilah perbedaan antara perpindahan dan jarak. Jadi jarak itu kita harus menghitung semua langkah yang dilaluinya. Sedangkan perpindahan tidak memperdulikan berapa langkah yang dilaluinya, asalkan kita tentukan posisi awal di mana, kemudian posisi akhir di mana, dan kita hanya hitung posisi jarak perpindahan dari awal ke akhir itu berapa langkah atau berapa jauh. Oke, contoh lagi misalnya. Ini adalah apa bedanya jarak dan perpindahan. Untuk mencari perbedaannya, saya coba ilustrasikan dengan animasi di bawah ini.
Supri mau berangkat ke sekolah. Dia berangkat melewati jalan yang tersedia. Nah, kita lihat dari gambar ini, jalan yang dilalui Supri cukup panjang. Di sini kita akan melihat bedanya. Yang disebut jarak adalah perjalanan yang ditempuh oleh Supri dari rumah ke sekolah. Itu disebut sebagai jarak. Lalu perpindahannya adalah jarak antara rumah dengan sekolah sebenarnya. Sekarang kita coba melihat ilustrasi dengan angka. Supri mau berangkat dari rumah ke sekolah, melewati jalan di bawah ini lalu naik ke atas. Dia bergerak ke kanan 4 meter, lalu bergerak ke utara 3 meter. Kita lihat bahwasannya perjalanan yang ia tempuh sesuai dengan garis kuning ini. Kita sebut jarak. Padahal sebenarnya perpindahan dari rumah ke sekolah hanya 5 meter saja. Jadi kalau kita hitung, jarak yang ditempuh Supri adalah 4 ditambah 3 meter, yaitu 7 meter. Adapun perpindahannya atau seberapa panjang dia berpindah dari rumah ke sekolah adalah 5 meter.